Shalom ibu-ibu, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya ibu-ibu. Tidak terasa sudah 10 bulan kita tidak bertemu. Kurang lebih 10 bulan kita tidak mengikuti persekutuan kita. Keadaan pandemi saat ini memang sungguh meresahkan. Semua aktivitas kita jadi rusak. Semua rencana kita jadi berantakan. Kalau kita ada saat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, itu semua karena
dengan keadaan kita yang sekarang, kita harus tetap bersuka cita. Kita harus tetap memiliki suasana Natal di dalam keluarga kita, di dalam hati kita. Kiranya hati kita dipenuhi oleh kita sorga yang hidup. Mari kita mengulangi satu pujian kita sorga berdoa. Kita sorga berdoa.
Ibu-ibu, tiba saatnya saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh John Taylor. Mari kita mengundang Roh Kudus, agar Roh Kudus yang menolong kita, membuka hati kita, membuka telinga kita, supaya kita tidak hanya mendengar, tetapi kita juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mau menyiapkan hati kita, kita mengangkat satu pujian, seorang anak terakhir. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan ibu-ibu melalui renungan online pada sore hari ini. Ibu-ibu, sore hari ini kita melihat suatu suasana yang begitu berbeda. Mengapa berbeda? Karena hari ini sekalipun di tengah pandemi kita bersama-sama merayakan hari kelahiran Kristus atau yang biasa kita kenal dengan Natal. Dan renungan Natal kita pada sore hari ini diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun di tengah pandemi, masih ada waktu bagi kami untuk kami boleh bersama-sama melalui persekutuan online pada sore hari ini. Biarlah Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati juga ibu-ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan dari rumah. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu, firman Tuhan pada sore hari ini dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Natal adalah hari yang kita tunggu-tunggu, bukan? Apalagi kalau kita ingat lagi ketika kita masih kecil. Natal menjadi suatu momen yang
begitu kita tunggu-tunggu. Mengapa menjadi suatu momen yang kita tunggu-tunggu? Karena saat Natal kita akan kumpul bersama-sama dengan keluarga. Saat Natal juga kita akan mendapatkan kado. Dan ketika kita mendapatkan kado Natal, itu akan membuat kita begitu senang. Namun sadarkah kita bahwa kado Natal yang sesungguhnya bukan hanya buat kita senang, bukan hanya buat kita bahagia, tetapi kado Natal yang sesungguhnya membawa sukacita sejati dan mengubahkan dunia. Dan kado Natal yang sesungguhnya adalah melalui kelahiran Kristus atau Kristus yang lahir bagi kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Lukas 2 ayat 11 ini merupakan berita malaikat kepada para gembala yang tinggal di padang. Pada masa itu para gembala dianggap rendah, pada masa itu para gembala dianggap hina. Namun kepada mereka lah malaikat menyampaikan berita kelahiran Kristus Sang Juru Selamat. Mungkin kita akan bertanya, kenapa? Kok kepada orang-orang yang rendah, kepada orang-orang yang hina, malaikat menyampaikan berita Natal pertama kali? Kenapa tidak ia sampaikan kepada para kaum bangsawan? Mengapa harus para gembala? Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa Allah mengasihi manusia yang hina. Allah mengasihi para gembala yang hina, yang rendah, yang tidak dipandang. Dan Allah hendak memakai para gembala untuk menjadi saksi kelahiran Kristus. Sekalipun para gembala adalah golongan yang dianggap hina. Tetapi ketika mereka mendengar berita kelahiran Sang Juru Selamat, maka firman Tuhan katakan bahwa mereka percaya kepada apa yang telah disampaikan malaikat kepada mereka. Sehingga di dalam Lukas 2 ayat 15b mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka pun berangkat dan mereka menjumpai Maria, Yusuf dan bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka melihat bayi Yesus, maka mereka memberitahukan kepada Maria dan Yusuf apa yang telah disampaikan malaikat Tuhan kepada mereka tentang Yesus, sang bayi Natal yang dibaringkan di dalam palungan tersebut. Dan dikatakan bahwa setelah mereka memberitahukan apa yang disampaikan malaikat kepada mereka, maka mereka begitu bersuka cita. Mereka kemudian kembali ke padang dan dikatakan bahwa mereka sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala-gembala pulang dengan sukacita. Sungguh perjumpaan mereka dengan Sang Juru Selamat telah mengubahkan mereka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal adalah bukti kasih Allah kepada manusia berdosa. Kelahiran Kristus dalam dunia adalah anugerah terbesar Allah yang sungguh mengubah dunia. Karena Yesus Raja di atas segala raja, Ia mau datang ke dalam dunia. Ia lahir di kandang yang hina, supaya manusia yang hina, manusia yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah di dalam kehidupan kita membayangkan apa yang akan terjadi dengan ibu-ibu dan juga saya? Apa yang akan terjadi dengan dunia ini seandainya Yesus tidak pernah dilahirkan? Seorang anak Tuhan bernama James Kennedy, dia katakan seandainya Yesus tidak pernah dilahirkan, maka dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih menyedihkan dari sekarang. Kenapa James Kennedy berkata demikian? Karena fakta sejarah membuktikan bahwa banyak perbuatan agung dan belas kasih yang dimotivasi oleh kasih kepada Yesus.
James Kennedy katakan bahwa beberapa prestasi terbesar yang tercipta di dunia ini berasal dari orang-orang yang menyerahkan hidup mereka kepada Kristus. Dengan kata lain, James Kennedy mau katakan bahwa kelahiran Kristus ke dalam dunia serta ajarannya yang diwariskan kepada gereja berpengaruh sangat luar biasa terhadap perkembangan di dunia dari segala segi. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kasih Allah, anugerah terbesar itu telah mengubah dan mempengaruhi sejarah dunia ini. Anugerah terbesar itu telah mengubah Sakius, orang yang tamak dan tidak jujur. Anugerah terbesar itu telah mengubah Paulus, seorang yang kejam dan membenci para pengikut Kristus, yang menentang pemberitaan Injil, menjadi seorang yang rela untuk memberitakan Injil. Kasih Allah juga telah mengubah para tokoh dunia. Kasih Allah itu telah mengubah John Newton, orang yang begitu sadis, seorang penjual budak yang kejam. Tetapi perjumpaannya dengan Kristus telah mengubahkan kehidupannya. Perjumpaan Paulus, Sakeus dan juga John Newton dan begitu banyak orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus telah mengubahkan kehidupan mereka. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu di momen Natal ini, marilah kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Siapakah kita sebelum kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi? Siapakah kita sebelum kita mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita? Adakah kita sungguh-sungguh menghargai karya Allah melalui kehadiran Kristus dan membuka hati serta hidup kita untuk diubah dan dibentuk oleh Tuhan? Ataukah kita katakan bahwa kita telah mengalami Kristus di dalam kehidupan kita, namun kita masih hidup menurut keinginan kita? Namun kita masih hidup seperti sebelum kita mengenal Kristus. Kita masih suka berkata-kata kasar. Kita masih sulit untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Kita masih mudah tersinggung. Kita masih sedikit-sedikit kita marah. Kita tidak mau hidup damai dengan orang lain. Maka sore hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Bila Kristus sungguh-sungguh telah lahir di dalam hati kita masing-masing, maka seharusnya ibu-ibu dan juga saya, kita mengalami perubahan hidup dari hari ke hari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, andai Kristus tidak pernah datang ke dalam dunia, andai Kristus tidak pernah lahir ke dalam dunia, menderita sampai mati di kayu salib, maka kita semua pasti binasa. Andai Kristus tidak pernah datang ke dalam dunia, maka tidak ada satu manusia pun yang akan bebas dari hukuman kekal. Andai Kristus tidak datang ke dalam dunia, maka kita akan hidup di dalam keputusasaan, kita akan hidup tiada pengharapan, dan kita akan hidup di dalam belenggu dosa. Namun kita bersyukur bahwa Allah begitu mengasihi manusia berdosa. Oleh karena itu Ia memberikan anaknya yang tunggal menjadi hadiah, menjadi anugerah terbesar bagi manusia berdosa. Hadiah bagi kita bukan karena kita layak, tetapi justru karena kita tidak layak, kita seharusnya binasa. Maka Allah memberikan Kristus supaya melalui karyanya kita boleh mengalami keselamatan yang kekal. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya apa yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita boleh membawa kita untuk senantiasa mensyukuri akan kasih Allah yang begitu besar dan menggugah hati kita untuk kita semakin kagum akan kasih Allah dan semakin hidup mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Natal adalah suatu momen di mana kita kembali merenungkan akan kasih Allah dan berkata, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Engkau begitu mengasihiku. Engkau yang kudus, Engkau rela datang ke dalam dunia yang penuh dosa. Engkau yang adalah terang, Engkau datang ke dalam dunia yang gelap. Engkau adalah mulia, Engkau datang ke dalam dunia menjadi hina. Oleh karena kami manusia hina, supaya kami boleh mengalami keselamatan yang kekal.
kasih Allah yang besar itu telah mengubah banyak orang. Kasih Allah yang kekal itu telah dinyatakan kepada kita manusia berdosa. Mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah anugerah terbesar itu mengubah kehidupan kita? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak lagi melihat bayi Yesus yang lahir di kandang. Tetapi adakah ia sudah lahir di dalam hati kita masing-masing dan mengubahkan kita? Sudah berapa lama kita merayakan Natal? Mungkin ada yang dari kita dari kecil, mungkin ada yang sudah belasan bahkan puluhan tahun, puluhan kali kita merayakan Natal. Tetapi adakah anugerah terbesar itu telah mengubahkan kehidupan kita? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Natal bukan hanya sekedar ibadah, kiranya Natal bukan hanya sekedar perayaan, tetapi Natal menjadi suatu momen di mana kita mengalami Kristus secara pribadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita berkata, masih banyak dari bagian hidup saya yang belum berubah. Namun percayalah bahwa kasih Kristus dapat mengubah kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa mengubah hidup kita. Kita tidak mungkin bisa mengubah pasangan kita. Tetapi hanya kasih Kristuslah yang mampu mengubahkan kehidupan manusia. Oleh karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi wanita-wanita Kristen yang menghargai anugerah keselamatan yang diberikan Allah melalui Kristus bagi kita. Marilah kita nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita bahwa kita adalah wanita-wanita Kristen yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan telah diubahkan oleh kasih Kristus. Biarlah kita menjadi teladan iman di dalam kehidupan kita, sehingga melalui kehidupan kita orang lain dibawa untuk mengenal dan mengalami anugerah terbesar yang mengubahkan itu. Biarlah hidup kita senantiasa memuliakan Kristus. Amin. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau lahir ke dalam dunia sebagai bukti cinta terbesar-Mu kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menghargai cinta kasih-Mu dengan hidup memuliakan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Amin. So
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus datang ke dalam dunia, lahir di kandang yang hina, menderita dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Kami yang harusnya binasa Tuhan, tetapi oleh kasih-Mu Tuhan, kami boleh beroleh keselamatan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh menghargai karya pengorbanan-Mu dengan hidup menurut kehendak Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan terang lilin juga boleh mengingatkan kami bagaimana kami yang telah mengalami karya Kristus di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi terang di dalam seluruh kehidupan kami, menerangi dunia yang semakin hari semakin hidup di dalam dosa. Pakai kami menjadi saksi Kristus, dan biarlah melalui hidup kami banyak orang boleh dibawa untuk percaya kepada Engkau. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kami Badan Pengurus Wanita mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021. Tetap sehat,